Halo, apa kabar? Saya Femil Wahyu Hardono di Adikarang Fashion Design Podcast. Tentunya di episode kelima ini kita kedatangan 3 tamu yang keren-keren. Nanti kita akan banyak ngobrol tentang putra-putri Adikarang 2025. Dan salah satu murid dari Mas Adikarang adalah Mbak Rosa. Nanti kita akan ngobrol tentang fashion yang diajarkan di Adikarang Fashion Design. Tidak usah berkepanjangan lebar lagi, kita akan ngobrol langsung dengan teman-teman yang keren-keren ini. Salah satunya dari yang ujung sana. Boleh perkenalkan Mbak, siapa namanya dan dari mana? Halo, saya Rosa, salah satu siswa Adikarang Fashion Design dari sekitar bulan Mei. Bulan Mei. Asalnya dari mana? Asalnya dari Yogyakarta. Oke, selanjutnya sampainya cewek yang cantik ini dari Jogja ini. Boleh perkenalkan namanya siapa? Halo semuanya, saya Avarelia Edena. Saya adalah Putri Adikarang Runner Up 2025. Oke, asalnya dari mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Oke, terima kasih Mbak Ava. Selanjutnya, cowok yang keren ini. Boleh perkenalkan namanya siapa, dari mana asalnya? Halo, perkenalkan nama saya Randy Alkanzar, biasa dipanggil Randy. Saya adalah pemenang Putra Adikarang 2024. Oke, asal dari mana Mas Randy? Saya lahir di Denpasar tapi udah lama di Jogja, Mas. Oke, nanti kita panjang lebar ngobrol. Kita akan ke Miss Rosa dulu atau Mbak Rosa. Maaf, saya panggil Miss, kebiasaan saya biasanya menggunakan bahasa Inggris, jadi saya panggilnya Miss gitu. Oke, Mbak Rosa, kegiatan apa sih yang baru digencarkan atau kegiatan setiap harinya? Kalau kegiatan seharinya, saya salah satu karyawan swasta di Jogja. Baik. Dan kemudian saya juga dalam setahun ini saya membuka bisnis. Bisnis itu ada di bagian fashion, kemudian di bagian beauty. Oke, jadi bergabung dengan Adikarang Fashion Design setahun ini. Iya. Tapi sudah mengembangkan karir yang sebegitu hebatnya ya. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang didapatkan, kenapa memilih Adikarang Fashion Design ini untuk menjadi pintu gerbang membuka bisnis ini? Oke, awal saya mengikuti kursus di Adikarang Fashion Design itu karena saya suka pakaian. Baik. Kemudian pengen membuat pakaian-pakaian sendiri, dan pada akhirnya setelah melihat-lihat koleksi-koleksi Mas Adi, kemudian juga melihat teman-teman, jadi ingin membuka peluang bisnis di bidang fashion ini. Oke, jadi kenapa sih teman-teman yang di luar sana yang belum bergabung dengan Adikarang Fashion Design harus memilih kursus ini di tempatnya Mas Adi? Ya, banyak banget ya, di sini tuh banyak banget, kita bisa mengeksplor banyak banget kegiatan. Salah satunya kita dibebaskan untuk memilih, kamu mau membuat pakaian seperti formal, kemudian pakaian seperti kebaya, gaun, itu dibebaskan, dan dari coachnya sendiri welcome kepada kita. Oke, ini Mbak Rosa ini ikut yang program private atau 1 tahun penuh? Program 1 tahun penuh. Oke, boleh di-spill harganya jadi teman-teman yang di luar biar tahu juga, oh sudah pikir gabung di Adikarang harus prepare uang sekian gitu, gimana? Oke, Boleh? untuk harga cukup terjangkau. Baik. Ada 3 varian. Yang pertama untuk program menjahit di harga 1.500.000 per bulan. Oke. Dan itu bisa dibayar tiap bulan. Baik. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan span uang yang gede, Baik. tapi cukup 1 bulan setiap kali pertemuan. Baik. Setiap 1 bulan. Oke. Kemudian untuk program fashion designer untuk melukis itu di harga 1.500.000. Hanya untuk menggambar ya? Iya. Baik. Dan yang lebih fantastis lagi nih Mas Femil. Iya. Ini 1.750.000 itu bisa menjahit dan juga menggambar fashion Oh, design. keren. Jadi paket murah meriah ya ini ya? Iya. Oke, lalu yang terakhir, yang 1 tahun berapa? Untuk 1 tahun itu selama 12 bulan. 12 Jadi bulan. dikalikan saja dari ketika memilih program yang mana, kemudian dikalikan dengan 1.500.000 atau Baik. 1.750.000. Baik. Tapi saya dengar-dengar ada wisuda juga ya? Oh iya. Itu masih jelas. bayar atau sudah satu paket lengkap? Oke, sudah include. Keren. Jadi Ya. teman-teman yang di luar sana yang belum bergabung dengan Adikarang Fashion Design harus bergabung dengan Mas Adikarang. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi ceritanya tentang Adikarang Fashion Design. Kita kembali lagi ke yang 2 ini.
Ini tentang Putra Putri Adikarang, pemilihan Putra Putri Adikarang 2025. Oke, Mas Randy dulu. Mas Randy, kegiatan sekarang ini apa sih yang baru dikerjakan oleh Mas Randy nih? Saya kerja di salah satu kafe di Jogja, Baik. namanya Manon Bagicen, Di daerah mana itu? di daerah Jalan Solo, Jalan depan Solo. Transmart. Keren, harus datang ya, nanti ada alamatnya. Lalu ada lagi nggak kegiatan yang lain? Saya salah satu brand ambassador gym di Jogja, namanya Empire Gym Jogja. Jadi kegiatannya gym sama Mengelola kafe kayak gitu. Masih kuliah? Udah selesai mas. Jadi kegiatannya setiap hari cuma ke kafe dan Nge-gym, gym ya? iya. Nggak ada kegiatan lain? Enggak mas, paling kayak model kayak gitu mas. Ya foto shoot. Siap, keren. Jadi nanti kalau pengen menghubungi Randy nanti nomornya ditampilin ya. Siap, Nanti Mas, kita pasti. akan hubungin kalau perlu Randy. Oke. Sampainya Mbak Ava, kegiatan sekarang ini apa sih yang dilakukan Mbak Ava? Kegiatan saya sekarang sebagai siswa yang baru saja naik kelas 12, Keren. 12 SMA. Baik. Juga saya sebagai model dan fashion show. Oke. Tapi Iya. tadi saya mendengar ada kegiatan ekstrakurikuler juga selain Iya. dalam dunia pendidikan, apa itu? Iya, jadi di sekolah saya itu ada ekstrakurikuler dan saya mengambil ekstrakurikuler teater. Baik. Oke, Mbak Ava, di Putra Putri Adikarang 2024 kemarin juara keberapa? Saya runner up juara 2. Ada nilai positif nggak yang didapat selama mengikuti kegiatan Putra Putri Adikarang 2024 kemarin? Tentunya saya dapat banyak sekali nilai-nilai positif yang saya dapat dari Putra Putri Adikarang ya. Yang pertama saya dapat pengalaman baru Iya. di dunia Putra Putri karena ini adalah pertama kali saya mengikuti dunia Putra Putri. Iya. Dan yang kedua saya juga belajar make up, belajar fashion juga di sini. Dan saya juga banyak berkenalan dengan orang-orang yang membawa positif kepada saya. Oke. Dan saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru tentunya. Baik, jadi banyak sekali yang didapat di ajang pemilihan Putra Putri Adikarang ini ya. Iya. Salah satunya tadi make up itu ya. Iya. Langsung dengan Mas Adikarang atau ada guru khusus? Saya langsung dengan Mas Adikarang. Keren, ini multi talent Mas Adi. Saya harus belajar make up juga ini ya. Jadi biar tahu kekurangan saya yang mana ini. Kalau dari Mas Randy, Iya. hal positif apa sih yang didapat selama pemilihan Adikarang. Putra Putri Adikarang ini kan juara 1 ya? Iya. Yang didapat apa? Tentu aja menambah pengalaman pasti, dan menambah relasi, dan bisa dikenal banyak orang lagi mas. Oke. Program apa sih yang selama ini didapat selama pemilihan Putra Putri ini akhirnya jadi terkenal itu apa? Dapat tawaran kerja apa gitu? Banyak tawaran mas, contohnya kemarin saya dapat tawaran di Bank BWD mas jadi model. Terus kemarin dapat tawaran foto di Hotel Oman. Karena Putra Putri. Iya, gara-gara ikut Putra Putri Adikarang. Jujur ini serius atau cuma? Serius mas. Jadi bukan hanya. semakin buka lapangan pekerjaan. Oke, jadi ada nilai positif yang Iya. bagus ya. Oke. Tahu slogan Putra Putri Adikarang nggak? Kalau masih Pasti ingat, tahu, Mas. boleh dong apa? Fashion culture inovatif. Oke, catat. Diulang lagi lah ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Fashion culture inovasi. Oke. Ke Randy lagi. Randy, Gimana? karena ini kan hubungannya dengan fashion juga. Kalau fashion keseharian Randy itu gimana? Kalau cara berpakaian formal kah, casual kah, atau ya udah suka-suka saya itu gimana, Randy? Kalau saya sih casual mas, biasanya pakai kemeja, celana pendek, sendal atau sepatu ya gitu mas. Oke, itu aja. Ya. Atau pakai polo. Pakai polo. Ya. Oke, kalau Ava, gimana stylenya, fashionnya Ava keseharian kalau di rumah atau hangout dengan teman-teman? Style keseharian saya itu lebih ke casual juga. Ke casual. Iya, dan yang simple. Jadi ketika saya pakai baju yang seperti ini nih, saya bisa merasakan feel-nya. Oh, saya tuh pakai baju berbeda, jadi saya harus tampil yang berbeda juga. Oke, keren. Kalau Mbak Rosa, fashionnya Mbak Rosa itu gimana sebagai seorang yang baru menjajaki karir di dunia fashion?
Kalau fashion, kalau untuk keseharian memang simpel, tapi kalau untuk membuat merancang busana, saya suka yang model fluffy, kemudian besar-besar, yang balgon-balgon, kemudian kebaya, seperti itu. Jadi identiknya Mbak Rosa nanti kalau ingin membuat suatu pakaian atau busana, modelnya agak ke fluffy gitu ya, Iya, agak benar. grande Iya. gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali nggak sih yang didapatkan dari Adikarang Fashion Design ini tentang fashion sesuai dengan trennya atau asal aja gitu? Kalau di sini kita selalu mengikuti fashion, salah satunya melihat referensi-referensi terlebih dahulu, kemudian mengaplikasikannya melalui gambar, kemudian diaplikasikan melalui jahit seperti itu. Oke. Dulu Mbak Rosa bisa menjahit itu melalui proses 1 bulan atau setelah 2 bulan? Nggak ada 1 bulan loh. 1 bulan. Iya. Oke. Itu karena kerennya Mas Adi Karang atau pinternya yang kursus? Kerennya Mas Adi nggak sih? Karena saya dibayar untuk sombong. Hampir semua murid Mas Adi belum ada 1 minggu udah bisa jahit. Oke, jadi sebenarnya pembelajaran di sini tuh serius, santai atau gimana? Sangat fun ya, karena tidak terlalu formal, tapi kita selalu bisa dapat materi. Lebih intimate, lebih baik gitu ya. Iya. Jadi nggak takut gitu ya. Iya. Oke, thank you Mbak Rosa. Ke Ava lagi, Fa. Ya. Boleh ceritakan tentang Putra Putri Adikarang 2024 nggak? Akhirnya kayak saya harus ikut ajang ini gitu, gimana, Ava? Jadi awalnya saya bisa mengikuti ajang ini. Saya awalnya iseng aja coba-coba, dan ternyata saya merasakan nyaman ya ada di Putri Adikarang ini, dan juga saya berkompetisi juga tentunya. Dan ketika mendapatkan runner up ini, saya tentunya senang dan bangga banget, dan ya itu tadi saya dapat banyak sekali pengalaman dan hal-hal positif. Oh baik, dari Ava sendiri ada nggak saran-saran atau tips untuk adik-adik generasi nanti di Putra Putri Adikarang 2025? Punya tips apa gitu, ada nggak sarannya? Mungkin ini sih, jangan ragu sama diri sendiri. Oke. Pokoknya percaya diri Be aja. yourself ya, jadi Iya. diri sendiri. Lalu Betul. Terus juga raih pengalaman sebanyak-banyaknya oke. dari Adikarang, karena akan banyak sekali nilai-nilai positif yang kalian bisa dapetin di sini. Oke, thank you Ava. Kalau dari Randy gimana, Ren? Ceritakan kenapa akhirnya kayak gue atau saya harus gabung di Adikarang Putra Putri Adikarang 2024 itu gimana, Ren? Awalnya ditawarin mas. Dengan siapa? Dari Empire. Oh, dari Jim, Iya. kamu Jim. Ren mau nggak ikut Putra Putri Adikarang? Gratis, iseng-iseng aja mas. Siapa tahu menang beneran. Gitu ya. Tapi kamu kan kayak jomplang ya, bahasa Indonesia ini kan jomo ini jomplang. Dari nge-gym yuk nenggon fashion gitu loh. Apakah kamu nggak minder atau apa waktu itu awal dari nge-gym yang cowok lalu sebenarnya ya kita nggak akan menuju ke sana ya, lalu ke fashion gitu loh. Nggak malu mas, malah seneng mas, nambah pengalaman. Good, keren ya. Jadi sebenarnya ambil positifnya ya. Oke, Randy, juara keberapa kemarin? Menang mas. Juara 1 berarti ya. Oke. Boleh nggak sih dikasih tips-tips untuk teman-teman cowok di luar sana yang ingin gabung di Putra Putri Adikarang 2025 ini biar prosesnya lancar, itu apa ya? Cuma satu aja sih, berani keluar dari zona nyaman aja mas. Zona nyaman. Oke, lalu ada lagi nggak? Udah mas, itu aja mungkin. Kalau public speakingnya? Mungkin harus dilatih lagi ya mas, biar nggak kaku di depan orang. Dulu diajarin juga? Diajarin mas, jalan, public speaking, semuanya diajarin Oke. di Putra Putri Adikarang. Keren, oke. Kita ke Mbak Rosa lagi ya. Mbak Rosa, saya mau tanya ini, apa sih program atau rencana dari Mbak Rosa setelah wisuda bulan Agustus besok itu? Kalau ditanya program atau rencana, sudah terprogram dan terencana Alhamdulillah. sebelum 1 tahun ini. Jadi sambil sekolah, latihan Iya. jahit, sudah terpikir ya rencana itu? Iya.
Dan ini sudah terjadi juga. Dan ini kan sebelum 1 tahun ini saya sudah buka bisnis baru. Nah itu yaitu Rosa Adinda Attire. Di mana alamatnya? Oke, di Purwanggan PA 1583. Ini Mas Adi merasa terancam nggak ya karirnya karena mencetak teman-teman yang bakalan jadi generasinya Mas Adi. Kalau menurut kamu gimana? Kelihatannya Mas Adi seneng deh. Oh, seneng malah. ya? Gitu, Iya, keren. karena ketika anaknya sudah berhasil, berarti dia berhasil juga untuk mendidik Good, anak. betul. Jadi, oke, sekali lagi proud of Mr. Adi, Mas Adi. Jadi ya sebenarnya kita tuh ilmu tuh nggak akan habis. Iya. Malah kita akan nyambungkan ilmu itu ke teman-teman yang lain. Jadi guru itu penting karena saya juga guru ya. Jadi saya harus sombong dalam nilai positif. Jadi guru itu ya nggak akan matinya, ilmu itu nggak akan habis. Jadi kalau di share malah lebih keren gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Adi. Oke, lalu selama 1 tahun ini apakah mimpi atau harapan Mbak Rosa itu sudah tercapai? Untuk rencana 1 tahun ini saya masih personal branding. Oke. Ya, untuk bisnis saya ini masih personal branding. Harapannya setelah saya wisuda, job masih makin banyak, cuan juga makin banyak. Oke, jadi kerjaan pokoknya lancar, Iya. sampingannya juga lancar. Iya. Tapi rencana ada keluar juga nggak dari zona nyamannya Mbak Rosa yang di salah satu perusahaan itu, keluar gitu? Atau masih tetap bertahan? Kalau menurut saya tetap stay di kerjaan saya, Baik. tapi saya bisa meng-hire orang untuk bisa menciptakan karya-karya baru saya. Bagus, keren. Oke, ini makin panas juga ya, karena mungkin AC-nya juga panas juga, jadi tambah panas ini ya. Oke, kembali lagi ke Putra Putri Adikarang 2025. Oke, ini pertanyaannya dari tadi ada ya dari email sama Instagram. Apa yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti pemilihan Putra Putri Adikarang 2025? Oke, Randy, yang perlu disiapkan itu apa saja? Percaya diri, pasti. Bagus. Public speaking, Public speaking. wawasan tentang dunia fashion mungkin, Oke. tentang budaya Jogja mungkin. Oke. Itu aja mungkin. Oke, kalau dari Ava Kurang lebih sama Kak Randy. sebagai cewek apa yang perlu Cuman di sebagai perempuan mungkin catwalk ya. catwalk? Iya, mungkin ketika di atas panggung itu juga penting soalnya gitu. Dan cara membawakan baju. Oke, kalau menurut Ava, ini soal cantik. Cantik versi Adikarang, Putra Putri Adikarang itu apa sih versi cantik? Apakah face-nya harus cantik, harus tinggi, harus gimana? Kalau versinya Ava gimana? Menurut saya cantik itu relevan, tapi balik lagi yang terpenting itu adalah karakter. Oke. Dari karakter nanti akan muncul sendiri kecantikan-kecantikan yang terpancar gitu. Oke, kalau dari menimbulkan karakter atau menumbuhkan, ada nggak satu sosok, mungkin model, mungkin artis yang menjadi acuan Ava hingga sukses seperti ini? Siapa ya? Siapa? Mungkin orang tua juga bisa aja, karena tidak harus artis ini. Kalau artis mungkin saya dulu suka model juga, Iya. yaitu Andriana Lima. Oke. Terus mungkin kalau di lingkungan sekitar saya nih ada Mama, terus ada oppo saya, ada Om Bram, Oke, Bram Om Bram, say Italia, hello, Om Bram. dan juga ada Mas Adikarang. Oke, keren. Sekali lagi ya, orang tua itu support system yang paling utama, penting. Kalau dari Randy, sosok yang menjadi inspirasi Randy hingga sekarang punya sebagai brand ambassador, lalu sebagai tim cafe yang mensukseskan cafe juga, itu apa sih? Siapa sih? Kalau artis tuh saya Al-Ghazali mungkin. Yang baru nikah? Iya, saya dari dulu ngefans sama dia mungkin. Kenapa? Ganteng, Ganteng. Oke, lalu sukses, sukses. Oke. ceweknya cantik. Oke, penting ya itu ya.
Penting ya. Oke, good. Oke, kalau dari karir kamu, orang tua juga mensupport kamu nggak? Pasti itu mas, support terus. Oke. Kemarin pas final juga datang mereka dua. Oke, sip. Oke. Kembali lagi ke putra-putri Adikarang ini. Kalau boleh Mas Femil tanya yo. Mister kadang Mas Femil kadang bingung saya. Kadang di mana lokasi saya. Oke. Putra-putri Adikarang ini sangat penting nggak kalau menurut Randy sebagai orang awam? Kenapa harus ikut? Itu karena kan masih ambigu kadang. Kenapa harus ikut pemilihan kayak gini itu apa gitu? Kalau menurut Randy gimana? Kenapa harus ikut Putra Putri Adikarang 2025? Karena membuka jalan mas, membuka jalan bisa lebih dikenal orang, bisa itu aja mas. Sama ningkatin skill. Ningkatin skill. Oke. Kalau dampak di dunia pribadi, apakah Putra Putri Adikarang ini memberikan suatu masukan untuk pribadi kamu nggak, dari cara untuk sosialisasi sosial dengan masyarakat gitu, ada nggak? Aku lebih dikenal orang, terus aku lebih itu mas pede aja mas, percaya Gitu, diri, gitu. ikut Adikarang, apalagi menang. Apalagi menang. Oke, ke Ava. Ava lalu ke Mbak Rosa. Ava, Iya. apa yang harus, mungkin kan tadi positifnya aja, harus dihindari kalau ingin bergabung dengan putra putri itu apa sih yang harus dihindari untuk mengurangi kegagalan gitu, apa ada nggak? Mengurangi kegagalan, Mm-mm. yang harus dihindari itu nggak yakin sama diri sendiri. Oh gitu ya, jadi be yourself aja ya, jadi Iya. dirimu sendiri. Oke. So, Siap, thank you. Kalau Mbak Rosa, ini soal Adikarang Fashion Design. Apakah Adikarang Fashion Design ini bisa diikuti dari berbagai macam umur atau gimana? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Untuk Adikarang Fashion Design ini Mhm. tersedia untuk berbagai umur, Oke. mulai dari anak selesai SMA bisa gabung, kemudian untuk yang berusia lanjut juga bisa gabung. Oke, jadi kalau yang kerja juga masih bisa sebenarnya nggak sih? Ya, masih bisa. Saya ini kursus malam, jadi Oke. pulang kerja, beberes, kemudian sekitar jam 6 saya kursus. Oh baik, Ya. jadi setiap hari buka atau dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin bisa sharing juga. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu, kemudian untuk jadwalnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, ini terakhir ya. Oke. Ini tentang karir Mbak Rosa. Sekali lagi, apa yang ingin Mbak Rosa raih selama nanti sampai bulan Agustus ini yang belum didapat dari Mas Adi, itu apa? Ilmu yang mana gitu? Kalau berbicara ilmu, kita selalu berputar terus. Betul, Karena betul. ilmu kan tidak akan mati dan tidak akan berhenti. Betul. Jadi setiap kali ke kursus kita saling sharing, kemudian saling mengerti ilmu-ilmu baru itu setiap hari selalu dapat. Seperti Baik, ini terakhir juga. Saran untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih bingung mencari tempat kursus menjahit, itu kenapa harus memilih tempat di Adikarang Fashion Design? Saran buat teman-teman yang mau gabung di Adikarang Fashion Design, di sini itu tempatnya fun sekali, tidak terlalu formal, dan apapun itu teman-teman bisa dapatin. Bahkan sama seperti saya awalnya tidak bisa sama sekali menjahit. Betul. Belum ada beberapa bulan, saya udah bisa menjahit dan bisa show, kemudian bisa menjual barang-barang saya. Baik. Kemudian klien-klien bisa masuk, jadi jangan ragu Oke. untuk gabung di Adikarang Oke, Fashion Design. boleh diinformasikan sosial media apa saja yang Mbak Rosa miliki, jadi teman-teman bisa melihat hasil karyanya Mbak Rosa. Oke, sosial media yang saya miliki adalah Instagram. Untuk akunnya adalah @rosaadinda_attire. Untuk TikTok ada juga nggak? Ada juga. Boleh di-spill? Oke, Rosa Adinda 01. Oke, kalau nanti nomor WhatsApp, kontak number itu ada di Instagram ya, karena ini privacy, jadi boleh lihat Instagramnya dulu. Oke, ke Ava. Ava, ya.
apa yang ingin disampaikan untuk Putra Putri Adikarang 2025? Mungkin pendaftaran, mungkin harus disiapkan apa saja sebelum kita tutup podcast hari ini? Intinya jangan lupa gabung Putra Putri Adikarang 2025 karena kalian akan dapat banyak sekali ilmu di sini. Kalian juga bisa kenal banyak orang yang sangat-sangat Kalian juga dapat kenal orang-orang yang sangat-sangat membantu kalian untuk menuju karir, untuk perkenalkan diri, untuk personal branding juga. Dan jangan takut untuk jadi diri sendiri di Putra Putri Adikarang. Baik, untuk Randy, apa sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman di sana, terutama untuk cowok-cowok atau putra-putra Yogyakarta atau di luar sana yang ingin bergabung dengan Putra Putri Adikarang 2025? Buat cowok-cowok, jangan malu buat daftar Putra Putri Adikarang. Tunggu di Instagram, mungkin bisa dilihat di Instagram Putra Putri Adikarang. Itu aja, Mas. Oke, kalau Fafa ada Instagramnya nggak, Fa? Aku ada Instagram Apa? @avarelia_AAAN. Oke, TikToknya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau Randy ada Instagram nggak, Ren? Randy_Alkanzar. Kalau TikTok Randy_Alkanzar_. Oke, thank you so much. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di sore hari ini. Terima kasih Mbak Rosa, Ava, dan Randy sudah hadir di podcastnya Mas Adikarang di season kelima, di episode kelima. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin bergabung dengan pertama Putra Putri Adikarang 2025, yang kedua dengan Adikarang Fashion Design. Sekali lagi saya tunggu, dan jangan lupa like, comment, share, dan berikan tombol, nanti saya kirim tombol ini ya, biar apa kalau ada YouTube yang baru, loncengnya jangan lupa dinyalain. Sekali lagi, Adikarang Fashion Design dan Putra Putri Adikarang 2025 selalu menginspirasi para muda-mudi Indonesia untuk menjadi generasi yang bermanfaat dan maju. Selalu dengan motonya apa tadi? Fashion, culture, dan inovasi. Inovasi.